Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang sangat berbahagia, untuk pelaksanaan sholat Jumat kita pada hari ini tanggal 5 Maret 2021 yang bertindak sebagai khatib itu Bapak Al-Ustaz Sudrajat SPDI, khatib binaan Pemda Kabupaten Kolaka, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kami atas nama pengurus masjid dan jemaah mengucapkan terima kasih. Dan untuk muazzin 1 kami minta kesediaan Saudara Supardi SPD, muazzin 2 Ananda Nur Hidayatullah. Masyarakat muslimin sedang jemaah yang sama berbahagia, karena waktu sudah masuk, maka kami persilakan kepada muazzin 1 untuk mengumandangkan azan. Demikian penyampaian dan susunan acara kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin, kal mubtadi'ah wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyaallah kiram, sidang yang mati berbahagia dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini di tempat yang penuh berkah ini kita bisa kembali hadir berkumpul dalam rangka menjalankan ketaatan dan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitupun salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah, menjadi jembatan bagi kita untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir kelak. Karena pada hakikatnya ketika kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak kalah pengaruhnya. Kita berselawat atau tidak, Rasulullah tetaplah manusia yang paling agung. Kita berselawat atau tidak, Rasulullah telah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi justru ketika kita tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dicap sebagai orang yang kikir atau masih kita sekte. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kikir atau sekte, kalau ada orang yang mendengar namaku disebut lalu kemudian dia tidak berselawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah kiram, sidang jamaah Jumat yang berbahagia dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini selaku khatib, tentunya saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama kita menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan salah satu cara yang baik bagaimana agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menanamkan kecintaan terhadap segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak lagi merasa berat dan terbebani untuk melakukannya karena kita sudah cinta. Begitupun sebaliknya, kita tanamkan kebencian atas segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak lagi merasa berat dan merasa enggan untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, dan kita memiliki benteng ketika kita ingin bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat ini saya benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut baik, maka anggota tubuh lainnya akan ikut baik. Begitu pula sebaliknya, jika segumpal daging tersebut rusak, maka anggota tubuh lainnya akan ikut rusak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, ala wahyal qaul, ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah hati. Dalam hadis ini bisa kita upamakan bahwa hati ibaratnya seperti seorang raja, sementara anggota tubuh lainnya bagaikan pelayan yang menaati apa perintah rajanya. Tangan diperintahkan menzalimi orang, dia akan lakukan itu. Kaki diperintahkan ke tempat maksiat, dia akan lakukan itu karena perintahnya bersumber dari hati. Oleh sebabnya kemudian di dalam hati Allah Subhanahu wa taala tanamkan keimanan, sehingga kita bisa ikhlas beribadah, beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersikap jujur, bersikap adil. Mudah hati kita tergerak untuk menolong orang. Akan tetapi
lain, Allah Subhanahu wa taala juga sisipkan di dalam hati kita riya, kesombongan, rasa angkuh, kikir, kebencian, sehingga terkadang di dalam hati kita saling tarik ulur, saling berperang antara kebaikan dan keburukan. Ketika yang menang adalah kebaikan, maka akan keluar dalam tindakan yang positif. Tangan kita mudah bersedekah, mudah menolong orang, kaki kita mudah melangkah ke masjid sholat berjamaah, melangkah ke tempat-tempat yang baik, mata kita melihat kebaikan, membaca Al-Quran, telinga kita mendengarkan hal-hal yang positif, lisan kita mengucapkan kebaikan. Akan tetapi sebaliknya, jika yang menang adalah keburukan, maka akan keluar dalam tindakan yang negatif. Tangan kita mudah menzalimi orang, mengambil yang bukan haknya. Lisan kita mudah mencaci orang, merendahkan orang, menggibah orang, memfitnah orang. Kaki kita melangkah ke tempat maksiat dan lain sebagainya. Itulah di dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala jadikan dua hal yang berbeda sehingga kita bisa memilih manakah yang harus kita ambil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya kemudian syaitan laknatullah alaih akan selalu berusaha masuk ke dalam hati kita untuk menggerogoti hati kita sehingga hati kita menjadi hati yang sakit, bahkan hati yang mati. Kalau hati kita sudah sakit, bahkan hati kita sudah mati, maka semua amalan-amalan kita tentunya akan cenderung memaksiati Allah Subhanahu wa taala, akan cenderung jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mau beribadah berat, tapi ketika bermaksiat sangat ringan. Oleh sebabnya kemudian perlu kita pahami baik-baik, salah satu pintu masuknya syaitan yang sangat sensitif adalah pintu hasad, yang sering kita sebut dengan dengki, iri kepada orang lain. Inilah salah satu pintu syaitan masuk ke dalam hati kita untuk merusak hati kita. Jika kita ibaratkan seperti putri malu. Putri malu disentuh sedikit langsung merespon. Bahkan ditiup-tiup sedikit angin langsung menutup, ada respon. Begitulah ibaratnya pintu hasad, pintu yang sangat mudah dimasuki oleh syaitan. Bisik sedikit, lihat coba temanmu sudah sukses, masa kau belum? Kita hasad lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah memperingati bahaya yang hasad. Di antaranya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, "Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Sesungguhnya hasad, iri atau dengki itu memakan kebaikan-kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengibaratkan seperti api yang melahap kayu bakar. Coba kita bayangkan, apa jadinya kayu bakar yang sudah dilahap oleh api? Habis jadi debu. Itulah ibarat amalan-amalan kita ketika di dalam hati kita besar rasa iri kita kepada orang lain. Jangankan kalau kayu bakar, rumah saja kalau kebakaran habis atau setidaknya rusak parah. Begitulah gambaran amalan-amalan kita yang disebabkan karena iri kita, dengki kita, kebencian kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kita untuk berlindung dari orang-orang hasad ini. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Falaq, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Katakanlah, aku berlindung kepada Allah Tuhan pemilik waktu subuh dari kejahatan orang-orang yang iri, dari kejahatan orang yang dengki ketika muncul penyakit dengkinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebabnya kemudian untuk menutup pintu itu agar syaitan tidak masuk melalui pintu hasad, para ulama menyebutkan ada 3 hal yang harus kita pahami dengan baik agar kita bisa menutup pintu hasad, agar syaitan tidak masuk ke dalam hati kita. Yang pertama, kita harus meyakini dan memahami dengan baik bahwa semua kehidupan manusia, si A, si B, si C, semua keadaannya, apa yang mendapatkannya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hasad, ketika kita iri dengan apa yang didapatkan oleh orang lain, sama halnya kita tidak setuju dengan pembagian Allah. Kita menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hasidu aduwwu nikmati." Orang yang iri itu musuh nikmatku. Wa mutasahhifun bi qada'i. Dia juga murka dengan keputusan-keputusanku, ketetapan-ketetapanku. Ghairu radin bi qismati baina ibadi. Dia juga tidak ridho kepada pembagian-pembagianku di antara hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala sudah bagi, si dapat ini, dapat itu, si B begini dan begitu. Itu pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita iri dengan apa yang didapatkan oleh orang lain, maka kita diibaratkan seperti orang yang tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni menanamkan sifat zuhud di dalam hati kita. Ulama mendefinisikan zuhud berarti tarku ma la yanfa'uka fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Karena salah satu yang menyebabkan seseorang iri kepada orang lain karena adanya ambisi dunia. Orang saling benci, orang saling iri, saling hasad, saling dengki, karena mereka berlomba-lomba dalam hal duniawi. Si A punya mobil, dia tidak suka karena dia belum punya mobil. Si B punya bangun rumah yang bagus, besar, iri lagi karena dia belum bisa bangun rumah yang besar dan bagus. Begitulah kehidupan. Ketika standar kita adalah duniawi, maka kita tidak akan selalu iri dengan orang lain. Akan tetapi jika dibalik, obsesi dunia kita ukhrawi, tujuan hidup kita akhirat. Bagaimana supaya ibadah kita banyak, bagaimana supaya sedekah kita banyak, bagaimana supaya amal soleh kita banyak. Ketika itu menjadi standar hidup kita, kita tidak akan iri kepada orang yang mencari dunia. Kita tidak akan iri dengan orang yang bergemegah-gemegahan kehidupan duniawinya, berpoya-poya kehidupan duniawinya dan sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa seseorang tidak akan meninggal dunia sampai didapatkan semua jatah rezekinya di dunia. Maka carilah rezeki tersebut dengan cara yang baik. Di dalam Islam kita tidak dilarang punya harta kekayaan sekian, tidak boleh lebih. Tidak ada pembatasan. Di dalam Islam kita tidak dibatasi punya mobil sekian, tidak. Akan tetapi di dalam Islam yang dibatasi adalah bagaimana agar cara kita mendapatkan harta tersebut dengan cara yang halal, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari koridor aturan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya oleh seorang muridnya, "Ya Imam, apa rahasia zuhudmu di dunia?" Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab, "Aku yakin bahwa rezekiku tidak mungkin diambil oleh orang lain, tidak akan diambil oleh orang lain, makanya aku tenang dalam mencari rezeki." Kemudian beliau mengatakan, "Dan aku yakin bahwa ibadah aku tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain, makanya aku sendiri yang sibuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dan insyaallah berahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yakni kita perhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang diberikan kepada diri kita maupun kepada orang lain. Jangan kemudian kita banding-bandingkan, lalu kemudian mengatakan Allah tidak adil. Padahal kita harus yakin bahwa Allah Maha Adil. Ketika kita melihat nikmat orang lebih banyak daripada nikmat kita, bisa jadi itulah cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sulit untuk beribadah. Sementara kita yang hidupnya hanya sederhana, hanya senang-senang saja, akan tetapi ternyata itulah cara Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bisa jadi orang yang punya mobil, orang yang punya tanah luas, orang yang punya rumah bagus, sholat juga. Akan tetapi ketika dia sholat tidak pada Allah. Takbir, Allahu Akbar, yang diingat mobilnya di luar, jangan sampai ada yang gores. Atau yang diingat terkunci jika itu tadi mobil, ada barang yang berharga di dalam mobil. Rukun lagi Allahu Akbar, yang diingat rukuknya yang luas, jangan sampai ada pencuri masuk. Begitu seterusnya. Akan tetapi orang yang diberikan kesederhanaan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dia qanaah, merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah mendapatkan kekhusyuan, ketika dia takbir selalu ada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, dia sujud, dia rukuk, selalu ada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, sehingga dia mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, tidak lama lagi di depan kita akan lewat seorang penghuni surga. Maka lewatlah seorang sahabat dari kaum Ansar dalam keadaan jenggotnya masih basah dan sendalnya ditenteng. Kemudian keesokan harinya Rasulullah mengulangi sabdanya, dan ternyata yang lewat masih orang yang sama. Sampai hari ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sabdanya, dan yang lewat masih orang yang sama. Maka seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu penasaran, kira-kira apa amal solehnya, apa amalan spesial yang istimewa yang dilakukannya sehingga mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jaminan syurga. Maka minta izinkan kemudian dia untuk bermalam di rumah sahabat tersebut. Ketika bermalam 3 hari 3 malam, ternyata dia tidak mendapatkan amalan spesial, amalan istimewa, sehingga dia mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tersebut kemudian mengucapkan, memang benar amalanku sama saja seperti dengan sahabat lainnya, tidak ada yang istimewa. Akan tetapi sebelum itu saya tidak menyimpan kecurangan dan tidak menyimpan rasa iri terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum muslimin lainnya. Hadirin jamaah sekalian Jumat yang berbahagia, dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu jalan agar kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kunci surga dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menghilangkan rasa iri terhadap apa yang didapatkan oleh orang lain dan kita tidak mendapatkannya. Karena harus kita yakini bahwa setiap orang beda-beda nikmatnya. Saya dapat ini, orang lain belum tentu dapat. Orang lain dapat itu, kita belum tentu dapat. Itulah yang membedakan di antara pembagian Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Fattaqullaha 'azza wa jalla. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقيموا الصلاة.